Hari ini kita akan kembali belajar pada tema 5, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Penerapan sifat-sifat cahaya. Cahaya dihasilkan dari sumber-sumber cahaya ya. Sumber cahaya itu misalnya matahari, senter, lampu, dan lilin. Cahaya merupakan salah satu bentuk dari energi. Cahaya berguna untuk yang pertama membantu manusia melihat benda-benda di sekitar. Kemudian membedakan warna, melakukan kegiatan sehari-hari. Sifat-sifat cahaya yang nanti akan kita pelajari diantaranya ada 4 ini ya. Yang pertama merambat lurus, 2 dapat menembus benda bening, 3 cahaya dapat dipantulkan, yang keempat cahaya dapat dibiaskan. Kita mulai dari sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Anak-anak dapat melakukan percobaan menggunakan 3 buah karton yang dilubangi ya dan diletakkan sejajar. Saat lubang sejajar, anak-anak dapat melihat cahaya dari lilin. Saat karton tersebut digeser salah satu saja dan tidak sejajar, maka anak-anak tidak akan dapat melihat cahaya. Contoh cahaya merambat lurus, perhatikan pada gambar di bawah ini ya, ada 2 buah gambar. Ketika cahaya yang sangat cerah disinarkan, maka akan terlihat garis yang lurus. Penerapan sifat cahaya yang kedua adalah cahaya dapat menembus benda-benda bening. Pembuktian cahaya dapat menembus benda-benda bening adalah ketika senter diarahkan ke papan melalui gelas atau kaca, cahaya dari senter akan menembus gelas dan menyinari papan yang ada di belakangnya. Contoh cahaya dapat menembus benda bening, perhatikan di bawah ini ya, ada akuarium yang terbuat dari kaca bening, jadi kita bisa melihat dari luar kaca. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan ketika terkena permukaan benda. Terjadi pemantulan teratur jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata seperti cermin. Benda yang paling baik memantulkan cahaya itu adalah cermin anak-anak. Maka ketika anak-anak bercermin atau berhias, itu akan melihat bayangan anak-anak sendiri dengan sangat jelas. Contoh penerapan cahaya yang dapat dipantulkan ada pada kaca spion mobil, spion motor, seperti itu ya. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Perhatikan contoh pada gambar ini anak-anak. Pensil yang dicelupkan ke dalam gelas berisi air, maka pensil itu akan terlihat patah ya, akan terlihat belok seperti itu, patah. Contoh lain dari penerapan pembelokan cahaya adalah ketika anak-anak melihat bayangan dasar kolam tampak lebih dangkal. Gitu ya, kalau kolam ikan, kolam renang seperti itu. Ketika kita lihat dari atas dari permukaan itu seolah-olah dangkal. Kita lanjutkan, selain 4 sifat cahaya yang sudah kita bahas tadi, ada satu lagi anak-anak yaitu penguraian cahaya. Saat terurai, cahaya menghasilkan berbagai macam warna yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Contoh penguraian cahaya yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika terjadi pelangi. Terjadinya pelangi itu karena adanya penguraian cahaya matahari ya lewat butiran-butiran air hujan.
Pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Lalu cahaya tersebut akan terpantul dan terurai menjadi berbagai warna. Pelangi juga dapat terjadi di dekat air terjun. Cahaya matahari dipantulkan oleh titik-titik air ketika terjadi percikan dari air terjun ya. Ini cahaya juga dapat diuraikan menggunakan kaca prisma. Baik, demikian pembelajaran muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam di tema 5 subtema 1 pada pagi hari ini.